Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Jumpa lagi dengan saya Mas Nanang di channel Bola Kaki. Teman-teman, hari ini tanggal 21 April 2024 masih kita bicarakan tentang suasana yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia Under-23 dalam ajang putaran final Piala Asia 2024 di Qatar. Hari ini Timnas Indonesia, teman-teman, akan bertanding menyelesaikan pertandingan atau laga terakhir melawan Jordania. Insya Allah nanti akan bermain di lapangan atau di Stadion Abdullah bin Khalifah Stadium di Qatar. Nah, pertandingan itu akan dilaksanakan sekitar, kalau Indonesia, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Berarti cukup malam di Indonesia. Nah, teman-teman, di laga ini Indonesia tidak ada pilihan. Kita harus all out. Timnas Garuda Muda harus bisa memenangkan pertandingan ini. Walaupun dengan hasil draw, kemungkinan Indonesia bisa lolos. Tapi mengamankan posisi akan lebih bagus kalau kita menangkan pertandingan. Bagi Jordania ini adalah pertandingan hidup mati. Sebab Jordania harus menang, wajib menang. Nah, mengantisipasi bahwa Jordania harus menang, maka Timnas Indonesia harus betul-betul bermain Spartan, militan, kompak, dan disiplin seperti ketika bermain melawan Australia, dan kita tahu kita menang 1-0 melawan Australia. Inilah yang membuka kita peluang untuk bisa melaju pada lolos perempat final atau 8 besar. Dan meyakinkan kalau kita bisa menang pada pertandingan ini melawan Jordania, tentu poin kita 6. Walaupun demikian, kita tidak mungkin bisa menjadi juara grup karena kita kalah melawan Qatar. Qatar sekarang memimpin klasemen dengan 6 poin. Nah, teman-teman, wasit yang memimpin pertandingan malam nanti adalah Amar Askanani, wasit dari Kuwait. Nah, harapannya dengan kepemimpinan wasit ini mudah-mudahan tidak terjadi seperti wasit yang memimpin ketika Indonesia melawan Qatar. Kita tahu waktu itu wasit yang memimpin adalah Nasrullah Kabirov, dan kita sangat dirugikan pada pertandingan itu. Nah, pada pertandingan kedua ketika Indonesia melawan Australia, wasit yang memimpin cukup fair hingga hasilnya juga fair. Nah, harapannya pada pertandingan ketiga ini wasit yang memimpin berlaku fair, adil, dan menurut catatan memang wasit ini cukup tegas dan cukup royal dengan kartu. Nah, ini tentu harus diwaspadai. Jangan sampai permainan kita larut terbawa oleh permainan Jordania yang notabene adalah pemain Timur Tengah. Kita tahu dalam catatan pemain-pemain Asia Tengah, Timur Tengah sangat pandai memainkan trik-trik yang sifatnya provokatif. Kita ingatkan kembali, mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa memahami itu, bahwa trik-trik provokatif dari pemain-pemain Timur Tengah itu sangat pandai. Terutama Qatar, Jordania, ini kita harus antisipasi. Jangan sampai pemain kita terkena kartu, apalagi kartu merah yang bisa merusak irama ritme permainan. Nah, itu teman-teman. Setelah kepemimpinan wasit kita harapkan tidak kontroversial, dan pemain kita juga harus punya mental yang kuat untuk menghadapi tentunya gempuran pemain Jordania. Kenapa? Karena Jordania akan bermain all out. Pasti all out karena tidak ada pilihan lain. Nah, all outnya ini otomatis mereka akan melakukan permainan dengan menyerang, baik dari sisi flank ataupun tengah. Kita tahu Jordania itu dalam permainan selalu melakukan tusukan-tusukan. Kemudian pemainnya skill individunya luar biasa. Melakukan tusukan, kemudian bola-bola cross yang menjadi khas dari pemain Timur Tengah dengan tinggi-tinggi. Nah, harapan kita back pertahanan kita cukup mampu, kuat, disiplin. Ini sudah dibuktikan ketika
melawan Australia, mampu menutup ruang-ruang pada sisi flank kiri dan kanan hingga crossing-crossing itu tidak begitu leluasa dilakukan oleh pemain-pemain Australia. Harapannya ini juga terjadi ketika melawan Jordania. Dengan counter attack, pemain-pemain kita tahu kita punya kecepatan dan ketenangan harapannya hingga mampu mencetak gol dan mendapatkan kemenangan. Itu teman-teman. Kalau untuk pertandingan malam nanti kita doakan pemain-pemain Garuda Muda dapat menunjukkan penampilan yang terbaik dan memberikan catatan sejarah bagi timnas Indonesia Under-23 bisa masuk nantinya harapannya pada perempat final atau 8 besar, dan mudah-mudahan bisa terus berlanjut hingga sejarah terus terukir. Dan kita tidak usah pikirkan pada pertandingan kalau sudah lolos, kita fokus dulu pada malam ini. Setelah itu kita lolos, baru kita pikirkan apakah kita akan bertemu dengan Korea Selatan ataupun Jepang. Itu nggak masalah karena tadi malam sudah terjadi pertandingan. Yang penting fokus melawan Jordania dulu, kita amankan poin, menang, baru kita fokus pada pertandingan berikutnya. Itu teman-teman, kita doakan bersama. Tetap semangat Indonesia, fokus, dukungan selalu rakyat Indonesia untukmu Garuda Muda. Catatan sejarah, saya yakin supporter fans Indonesia yang ada di Qatar akan datang mengerumuni dan berikan support yang kuat untuk pasukan muda Indonesia. Semangat terus dan ingat, cintai timnas Indonesia karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Salam olahraga, salam sepak bola.